warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Safitri dengan NIM 2022008045. Dibuatnya video kali ini sebagai pemenuhan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen yaitu Profesor Gustian Juanda. Nah, pada video kali ini sesi pertama adalah mengenai sejarah dan tujuan akuntansi manajemen. Mari kita mengulas tentang bagaimana sejarah atau asal-usul dan tujuan akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen ini berasal dari akuntansi. Nah, yang berfokus pada perkembangan akuntansi sebagai ilmu dan praktik bisnis. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan akuntansi manajemen dimulai pada awal abad ke-20 dengan fokus pada perhitungan biaya dan pengendalian produksi. Nah, untuk perkembangan akuntansi manajemen ini dibagi menjadi 3 era atau 3 tahapan. Yang pertama, pada era tradisional, akuntansi ini masih berfokus pada perhitungan biaya, produksi, dan pengendalian operasional. Dan pada era perencanaan dan pengendalian, akuntansi manajemen mulai berfokus pada perencanaan strategis, penganggaran, dan pengendalian kinerja. Dan kemudian pada tahap informasi dan pengambilan keputusan, akuntansi manajemen ini mulai lebih kompleks dan mulai berfokus pada penggunaan sistem informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan manajerial. Berikut adalah tujuan akuntansi manajemen, di mana tujuan akuntansi manajemen ini adalah menyediakan informasi untuk perencanaan, sehingga membantu manajemen dalam merumuskan tujuan, strategi, dan rencana bisnis yang dibutuhkan untuk mengevaluasi alternatif keputusan dan memprediksi hasil yang mungkin terjadi di masa depan. Selain itu, dapat menyediakan informasi untuk memantau kinerja perusahaan dan membandingkan pula dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengidentifikasi apakah adanya penyimpangan dan pengambilan tindakan yang kurang diperlukan. Kemudian adalah dengan adanya akuntansi manajemen ini dapat menilai efektivitas dan efisiensi bagaimana operasional perusahaan serta membandingkan kinerja dengan standar industri yang bergerak di bidang yang sejenis. Sehingga memberikan informasi yang relevan, akurat, serta mendukung pengambilan keputusan strategis. Dan juga dapat membantu manajemen dalam memilih alternatif yang paling menguntungkan dan meminimalisir risiko. Terdapat konsep-konsep yang penting di dalam akuntansi manajemen ini. Yang pertama ada biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah dengan perubahan volume produksi ataupun penjualan. Dan untuk biaya variabel sendiri adalah biaya yang sering berubah sebanding lurus dengan perubahan volume produksi ataupun penjualan. Kemudian ada konsep lainnya yaitu margin kontribusi, di mana margin ini adalah selisih antara pendapatan total dan biaya variabel total yang digunakan untuk mengukur kontribusi setiap unit pada biaya tetap dan laba perusahaan. Kemudian yang terakhir ada titik impas atau yang disebut juga dengan break even point.
Break-even point merupakan titik di mana pendapatan total sama dengan biaya total. Hasil ini menunjukkan jumlah unit yang harus dijual agar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Nah, dengan seiringnya perkembangan teknologi, akuntansi manajemen ini eee, digunakan sebagai metode pengambilan keputusan. Nah, penggunaan metode ini seperti dengan menganalisis biaya manfaat, analisis sensitivitas, dan simulasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, lebih efisien, dan efektif, sehingga meningkatkan akurasi dan keandalan informasi yang digunakan dalam mengambil keputusan. Nah, sekian dari saya. Ringkasan mengenai dari sejarah dan tujuan serta konsep dari akuntansi manajemen ini yang berasal dari sumber buku yaitu Manurung S dan kawan-kawan. Nah, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Dan jika ingin ada yang menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.